Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Resti Fauzia dengan NIM 03052020. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul pantun. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Junaida IPD selaku dosen pemangku mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, apa itu pantun? Sebelum memasuki yang lain-lainnya, kita harus mengerti pengertian pantun itu sendiri. Dalam pengertian umum, pantun merupakan salah satu bentuk sastra rakyat yang menyuarakan nilai-nilai dan kritik budaya masyarakat. Pantun juga adalah puisi asli Indonesia. Pantun juga terdapat dalam beberapa sastra daerah di Indonesia seperti peparika dalam sastra Jawa atau peparika dalam sastra Sunda. Menurut Surana, pantun ialah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik, sebaik berirama ulang atau ABAB. Larik pertama dan kedua disebut sampiran, yaitu bagian objektif, biasanya berupa lukisan alam atau apa saja yang dapat diambil sebagai kiasan. Larik ketiga dan keempat dinamakan isi atau bagian subjektif. Sama halnya dengan karimana, setiap larik terdiri atas 4 perkataan. Jumlah suku kata setiap lariknya antara 8 sampai 12. Menurut buku bahan ajaran sastra rakyat, pantun adalah puisi Melayu tradisional yang paling populer dan sering dibincangkan. Pantun adalah ciptaan asli orang Melayu, bukan saduran atau penyesuaian dari puisi-puisi Jawa, India, Cina, dan sebagainya. Kata pantun mengandung arti sebagai, seperti, ibarat, atau umpama, atau laksana. Sedangkan dalam kamus istilah sastra, pantun adalah puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait atau couplet biasanya terdiri atas 4 baris yang bersaja ABAB. Tiap larik biasanya berjumlah 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya tumpuan atau sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, merupakan peribahasa sindiran, jawab, atau pada tuduhan dan sebagainya. Menurut penulis, pantun merupakan salah satu jenis puisi lama dalam kesusastraan Melayu Nusantara yang paling populer pada umumnya. Setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, berirama ABAB dengan variasi AAA. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Berikutnya, apa saja ciri-ciri pantun itu? Abdul Rani mengatakan bahwa ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas 4 baris. Yang kedua, terdiri dari atas 9 sampai 10 suku kata. Yang ketiga, 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berikutnya berisi maksud si pemantun. Bagian ini disebut isi pantun. Yang keempat, pantun mementingkan rima akhir dan rumus rima itu disebut dengan abjad ABAB. Maksudnya bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Lain halnya menurut Harun Makia. Ciri-ciri pantun menjadi 2 aspek, yaitu aspek luaran dan dalaman. Aspek luaran adalah dari segi struktur dan ciri-ciri visual, yaitu yang pertama terdiri dari rangkap-rangkap yang bersaing. Yang kedua, setiap dari baris-baris yang sejajar dan berpasangan seperti 2, 4, 6,
68, dan seterusnya. Yang ketiga, rangkap yang paling umum adalah 4 baris. Setiap baris mengandung 4 kata dasar dengan jumlah suku kata antara 8 sampai 10. Yang keempat, adanya klimaks yaitu perpanjangan atau kelebihan jumlah unit suku kata dan perkataan pada kuplet. Maksud setiap stanza terbagi kepada 2 unit yaitu pembayang dan maksud. Yang kelima, mempunyai skema rima ujung yang tetap ABAB dengan sedikit variasi AAA. Setiap stanza pantun adalah satu keseluruhan mengandung sifat pikiran yang bulat dan lengkap. Sedangkan aspek dalaman, ciri-cirinya adalah yang pertama, penggunaan lambang-lambang tertentu mengikuti tanggapan dan pandangan dunia masyarakat. Yang kedua, adanya perhubungan makna antara pasangan pembayang dan pasangan maksud. Sama ada secara konkret atau abstrak atau melalui lambang-lambang. Ciri-ciri pantun menurut Suroto. Sedangkan menurut Suroto, ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, pantun tersusun atas 4 baris dalam tiap baitnya. Yang kedua, baris pertama dan baris kedua serupa sampiran. Yang ketiga, baris ketiga dan keempat merupakan isi atau maksud yang hendak disampaikan. Yang keempat, jumlah suku kata dalam tiap baitnya rata-rata berkisar 8 sampai 12. Syarat-syarat pantun menurut Effendi adalah yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata atau terdiri dari 8 atau 10 suku kata. Yang ketiga, sajaknya berselisih 2-2 atau ABAB, dapat juga bersajak AAA. Yang keempat, sajaknya dapat berupa sajak paruh atau sajak penuh. Yang kelima, 2 baris pertama tanpa isi disebut sampiran. 2 baris terakhir merupakan isi dari pantun itu. Apa sajakah jenis-jenis pantun? Jenis-jenis pantun menurut Suroto adalah Suroto membagi pantun menjadi 2 bagian, yaitu menurut isi dan menurut bentuk atau susunannya. Yang pertama, menurut isinya terdiri atas pantun anak-anak, biasanya berisi permainan. Yang kedua, pantun muda-mudi yang berisi percintaan. Yang ketiga, pantun orang tua yang biasanya berisi nasihat atau petuah. Itulah sebabnya pantun ini disebut dengan pantun orang tua. Yang ketiga, pantun jenaka yang biasanya berisi sindiran atau bahan kelakar. Yang terakhir, pantun teka-teki. Yang kedua, menurut bentuk atau susunannya. Pantun yang pertama, pantun berkait, yaitu pantun yang selalu berkaitan antara bait satu dengan bait kedua dengan bait ketiga, dan seterusnya. Adapun susunan kaitannya adalah baris kedua bait pertama menjadi baris pertama pada bait kedua, baris keempat bait pertama dijadikan baris ketiga pada bait kedua, dan seterusnya. Yang kedua, pantun kilat. Sering disebut juga dengan karimana, ialah pantun yang terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran, sedangkan baris kedua merupakan isi. Sebenarnya asal mula pantun ini juga terdiri atas 4 baris, tetapi karena biasa barisnya pendek-pendek, maka seolah-olah kedua baris pertama diucapkan sebagai sebuah kalimat. Demikian pula kedua baris yang terakhir. Sedangkan menurut Nur Sisto, dalam bukunya Ikhtisar Kesusastraan Indonesia, pantun dibagi menjadi yang
Yang pertama, berdasarkan isinya, pantun dibagi lagi menjadi pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Yang kedua, berdasarkan banyaknya baris, tiap baris dibagi menjadi pantun 2 seuntai atau pantun kilat, pantun 4 seuntai atau pantun serangkum, pantun 6 seuntai atau 8 seuntai, atau pantun 6 serangkum dalam serangkum atau talibun. Contoh pantun. Pantun atau pantun nasib atau pantun dagang. Unggas udan si raja burung, terbang ke desa suka menanti, wahai badan apalah untung senantiasa bersusah hati. Pantun perceraian, contohnya, pucuk pau selerah pau, pandan dirimba dilandungkan, adik jauh kakanda jauh kalau rindu sama menemukan. Pantun perkenalan, contohnya, sekuntum bunga dalam padi, ambil batangnya, cabut uratnya, tuan sepantun langit setinggi, bolehkah berlindung di bawahnya? Pantun berduka cita, contohnya, ke balai membawa labu-labu amanat dari Situnggal, orang memakai baju baru, hamba mejarumat baju bertambal. Pantun jenaka, contohnya, anak rusa di rumpun salak, patah tanduknya ditimpa pinta, riuh kerbau tergelak-gelak melihat beruk berkacamata. Pantun teka-teki, contohnya, kata paun perana, ambil gelas di dalam peti. Kalau tuan bijak peksana, binatang apa tanduk di kaki. Pantun muda-mudi, contohnya, tanam melati di rama-rama, ubur-ubur sampingan dua, sehidup semati kita bersama, satu kubur kelak berdua. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.